kalian. Jadi ini melekat pada martabat kalian sebagai manusia. Oke, next. Oke, apakah di HAM ini punya landasan hukum? Tentu aja ada ya guys. Jadi di Indonesia ini tuh HAM itu bukan hanya soal moral, tapi sudah tertuang dalam hukum negara, yaitu pertama ada pasal 28A sampai 28J. Itu ada konstitusi kita menjamin hak untuk hidup, hak membentuk keluarga, hak atas perlindungan dari kekerasan, serta hak atas kebebasan meyakini kepercayaan dan berekspresi. Yaitu di mana kita diatur bahwa negara menjamin hak kita untuk hidup, untuk hak untuk membentuk keluarga, hingga hak untuk berekspresi secara bebas. Okay, next. Terus juga hak asasi manusia menjelaskan secara detail bahwa setiap manusia berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Undang-undangan itu hadir untuk merinci aturan tersebut. Poin penting di sini adalah perlindungan diri pribadi dan martabat. Oke, harus mikirin HAM gitu, kayak itu kan bukannya urusan aktivitas atau pengacara. Jawabannya kayak guys, memotret atau minta izin dulu lah sama teman kalian, kalau enggak kalian bisa dilakukan. Jadi harus hati-hati dalam bertindak. Jadi itu aja sih untuk mengapa kita harus mengerti tentang HAM. Jadi kesimpulannya, kalau memahami HAM itu bukan hanya soal hafal pasal ya, tapi soal bagaimana kita tuh bersikap lebih manusiawi dan saling menghargai dengan HAM. Jadi kita bisa menciptakan lingkungan kampus dan media sosial yang lebih sehat bagi semua orang. Terus juga kalian harus stop normalisasikan bullying ya guys, karena kita tidak tahu orang itu terkena cedera mental atau belum. Jadi kenapa disebut perisai? Karena HAM itu melindungi hal-hal paling penting dalam hidup kita seperti martabat, tubuh, dan juga data pribadi kita. Perisai ini memang tidak kelihatan, tapi sebenarnya selalu ada dalam kehidupan masing-masing. Contohnya saat orang menghina fisik kita, mempermalukan kita di depan umum, atau menyebarkan foto kita tanpa izin. Itu artinya perisai HAM kita sedang diserang. Di sini dalam strategi invisible silence ada 3 di sini ada self protection. Pertama adalah self protection atau perlindungan diri. Maksudnya adalah kita harus menyadari bahwa kita punya hak untuk merasa aman dan juga baik, aman secara fisik maupun secara digital. Contohnya kita berhak untuk tidak dipaksa, tidak disentuh sembarangan, tidak diintimidasi, dan tidak dibully. Dalam dunia digital ini, self protection berarti kita harus menjaga akun sosial media kita, menjaga password, menjaga privasi, dan tidak gampang percaya pada orang asing. Selanjutnya kita bahas bagaimana HAM sangat berkaitan dengan dunia digital. Sekarang remaja hidup di era teknologi. Hampir semua kegiatan dilakukan melalui handphone dan internet. Karena itu ancaman pelanggaran HAM sekarang juga banyak terjadi secara online. Yang pertama adalah data pribadi, yaitu melindungi nomor HP, alamat, dan foto pribadi. Dan yang kedua ada etika berkomentar, menyadari bahwa jempolmu bisa melanggar HAM. Bukan cuma harus menjaga diri, tapi juga harus menghormati dan menjaga perasaan orang lain, baik di dunia nyata maupun di sosial media. Salah satu perilaku yang sering dilakukan oleh seorang mahasiswa atau siswa, yaitu seorang siswa mengedit foto temannya menjadi lucu atau aneh lalu menyebarkan di grup sekolah dengan alasan hanya bercanda atau berlindung di balik kata bercanda.
Nah, kalau teman-teman belum tahu perilaku tersebut bisa terkena pelanggaran terhadap pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi hak atas perlindungan kehormatan dan martabat dan UU Boleh disamain ya jawabannya. Pada waktunya kita cukupin. Ya fans Arsenal ya. Next question ya. Masuk jam kedua. Kita porsi ya. Kapasitas ya. Aduh, gue yang hijau.